6 cara ngebangun ketahanan bisnis agar bisa melalui krisis ekonomi. Nggak kerasa kan? Maksudnya kayak 2-3 tahun kebelakang kita baru ngelewatin krisis ekonomi yang datang gara-gara pandemi COVID-19. Nah, dari sini kita bisa sadar kalau bukan nggak mungkin sih yang namanya krisis ekonomi itu selalu terjadi di bisnis kita. Dan krisis ekonomi ini bukan cuma sekali 2 kali loh guys, kayak COVID doang, tapi selalu berulang. Contoh kalau kalian ingat, 2020 kita punya COVID-19, bener nggak? Di 2008 kita punya subprime mortgage, bener nggak? Dan sebelum-sebelumnya juga ada aja selalu krisis-krisis ekonomi. Belum lagi kayak sekarang nih kan ada peristiwa perang gitu kan, dari kayak Ukraina Rusia yang belum beres-beres, ditambah Israel Palestina, dan yang pasti beberapa hal ini suka nggak suka itu bisa pengaruh ke bisnis kalian. Nah terus gimana nih caranya biar bisnis kalian tetap bertahan meskipun kita lagi punya banyak masalah ekonomi? Yang pertama yang perlu dicek adalah pastiin bisnis kalian masih sehat. Gimana cara pastiinnya? Simpel, kalau lihat sehat atau enggak itu pas gampang kayak ketika kalian operasional tiap bulan untung apa rugi, karena kesehatan bisnis dihitung dari punya cash flow nggak. Kalau cash flow-nya ada, kalau untungnya ada, ya udah pasti bisnisnya masih bisa sustain, benar nggak? Asal jangan cuman kelihatan sehatnya di laporan keuangan, tapi duit realnya nggak ada. Karena yang ujung-ujungnya paling penting itu bukan pembukuan kan, tapi yang penting adalah duitnya ada apa nggak, bener nggak? Di akhir bulan rekeningnya ada apa nggak, bisa gajian nggak, bisa ini itu nggak, gitu loh. Nah kalau itu berarti bisnisnya sehat. Kedua, kalian juga bisa mulai membangun yang namanya budaya ketahanan. Ketahanan itu gimana? Sebenarnya ketahanan itu simpelnya adalah bisa bikin semua orang itu mau berjuang sama-sama buat perusahaan nih. Maksudnya gimana? Contoh gini, lo kebayang nggak misalnya nih, kalau kalian punya tim 10 orang, terus semua orang tuh merasa baik-baik aja dan kalian cuma satu-satunya orang yang tahu kalau masalah nggak baik-baik aja. Ketika semua orang tahunya baik-baik aja, mereka mungkin bakal royal, mereka mungkin bakal boros, punya gaji dihabisin semua karena mereka mikir ya udah bulan depan juga pasti dapat lagi. Dan ini jadi bahaya ketika satu kali perlu ada penghematan buat nyelamatin perusahaan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya bisa jadi nggak sehat, bener nggak? Nah caranya gimana ya? Bisa juga dengan dibiasain memang komunikasi kepada setiap timnya sendiri gitu. Jadi kayak kondisi kita lagi sehat nih, kalian mau fora-fora udahlah suka-suka lu lah, lu foya-foya sana gitu kan. Atau kita bisa bilang ketika lagi ini kayaknya berapa bulan ini kita agak kurang sehat, jadi tolong setiap tim kencangkan ikat pinggang gitu kan. Bukan berarti gajiannya nggak keluar, tapi kalau punya gajian ya tahan-tahan dikit lah. Kalau misalnya ada bonus yang nggak keluar, kalau ada dana operasional yang nggak bisa jalan, kalau ada seperti apa. Nah terus ketiga, lindungi juga asetnya. Kayak apa? Asetnya macam-macam. Kalau zaman dulu orang cuma mikir aset tuh uang, bangunan, gedung, bener nggak? Kalau sekarang kekayaan intelektual itu masuk jadi aset. Brand kalian udah terlindungi belum? Database kalian udah terlindungi belum? Pelanggan kalian udah terlindungi belum? Jangan-jangan pelanggannya gampang banget dibajak sama kompetitor. Nah, karena kalau kayak gitu itu bahaya banget. Nah, kemudian yang keempat adalah teruslah belajar sama adaptasi. Nah, ini poin yang kayaknya paling receh, tapi sebenarnya ini paling penting. Kenapa? Ingat nggak waktu COVID kemarin, itu banyak perusahaan yang langsung mendadak ganti produk. Itu kalau nggak salah waktu COVID ya kemarin itu ada sempat muncul brand yang gue inget, brand masker namanya Softis. Nah kenapa gue inget Softis? Karena Softis itu dari mana sih gitu. Ternyata gue baru tahu, oke, Softis itu diproduksi sama Softtek. Baik, jadi pinter banget ya Softtek ya. Jadi kayak lu pembalut masih laku sih pembalut, tapi udah siap gitu kan. Bener nggak? Dan banyak lagi brand-brand lain yang tadinya nggak bikin masker, bikin apa, mereka langsung adaptasi menjual sesuatu produk, sesuatu barang yang memang lagi rame di pasaran. Nah, maka dari itu kita perlu terus belajar sama adaptasi. Jadi, bisa jadi gini, model bisnis kalian hari ini itu bagus. Tapi bulan depan, katakanlah jualan baju lagi nggak rame. Mungkin lo harus adaptasi, nggak tahu jadi jualan apa. Gitu kan. Nah, itu yang penting. Dan terakhir adalah investasi dalam teknologi baru. Kayak waktu dari pelajaran waktu COVID kemarin, kita belajar kalau yang online, itu ternyata nggak ada pengaruh loh. Mau ada apa PSBB, mau ada apa. Ternyata ketika yang online, ya mereka malah banyak yang penjualannya makin naik. Banyak yang omsetnya makin tinggi gitu loh. Banyak yang misalnya bikin melahirkan perusahaan-perusahaan baru yang itu ternyata jauh lebih menguntungkan yang udah ada. Kenapa? Karena mereka masuk dalam teknologi baru. Kayak sekarang nih teknologi sosial media, video, content creation gitu kan. Kita kan nggak tahu nih kedepannya ada apa. Apakah kalau sekarang kita udah mulai ramai ada AI saingan gitu kan. Tapi kan 1-2 tahun ke depan mungkin ada yang baru-baru lagi. Apakah metaverse benar-benar jadi atau apa gitu, karena itu yang perlu disiapin. Nah intinya sebenarnya simple. Kalau misalnya jualan kalian atau bisnis kalian mau sustain, yang perlu diingat adalah setiap bisnis itu pasti harus tetap mikirin skenario terburuknya. Dan skenario terburuk itu bukan buat nanti-nanti gitu, karena bisa jadi ya kita nggak pernah tahu kan, kayak COVID tahu-tahu lagi bagus ekonomi datang dan itu ngancurin semuanya, bener nggak? Nah sekarang gue mau nanya nih, kalau misalnya anggaplah kita berandai-andai ya, udah mau 2024 di tahun baru, ternyata di tahun ini tuh gelap. Skenario apa yang udah kalian siapin buat bisnis kalian?